Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Diah Ayu Paramita, mahasiswi program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Saat ini saya semester 5 perminatan epidemiologi. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya mengenai kepemimpinan kepada teman-teman semua untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan dan berpikir sistem kesehatan yang diampu oleh Ibu Dr. RR Fitar Nurlatif SKM MKes. Mengenai kepemimpinan bagi saya bukan hanya tentang jabatan saja, bukan tentang seberapa tinggi posisi yang kita pegang. Kepemimpinan adalah proses panjang tentang bagaimana kita belajar memahami manusia, mengelola perbedaan tersebut dan mengambil keputusan yang dampaknya tidak hanya dirasakan hari ini, tapi juga ke depan, dan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang banyak. Saya tidak langsung paham mengenai itu. Semua pelajaran itu datangnya dari pengalaman, datang dari tanggung jawab yang awalnya terasa berat bagi saya, dan dari kesalahan yang pelan-pelan membentuk cara berpikir saya. Pengalaman pertama saya dimulai dari saya menjadi ketua di forum-forum kecil terlebih dahulu. Walaupun di forum-forum kecil, tapi di situ saya juga belajar beberapa mengenai orang-orang dan memahami pemikiran dari orang-orang. Di forum-forum kecil itu seperti saya menjadi ketua kelompok saat tugas kuliah dan lain sebagainya. Tapi di mana saya benar-benar merasakan menjadi seorang pemimpin ketika saya masuk ke dalam Himpunan Mahasiswa Kesehatan Universitas Pekalongan. Di situ saya pernah menjadi ketua pelaksana acara aspirasi HMKM. Nah, itu menjadi titik awal saya memahami arti pemimpin yang sesungguhnya. Saat itu saya berpikir bahwa tugas ketua pelaksana adalah memastikan acara berjalan lancar. Namun realitanya jauh lebih kompleks daripada itu. Acara aspirasi itu bukannya sekedar forum, tapi ruang bagi suara dengan latar belakang, kepentingan, dan emosi yang berbeda. Saya belajar bahwa jika saya hanya fokus pada teknis acara tanpa memahami konteks dan perasaan yang lain, maka esensi acaranya akan hilang. Dari sini saya mulai belajar tentang berpikir sistem, bahwa suatu keputusan kecil seperti cara kita membuka ruang diskusi itu bisa mempengaruhi keberanian orang untuk bersuara saat acara aspirasi, dan kemudian kualitas aspirasi yang masuk hingga kepercayaan anggota terhadap organisasi HMKM tersebut. Yang kedua, ketika saya dipercaya menjadi PJ institusi unikal di ISM KMI. ISM KMI adalah suatu organisasi luar kampus yang menghimpun anak-anak mahasiswa atau mahasiswa kesehatan masyarakat se-Indonesia. Nah, saat itu saya masuk ke dalam wilayah Jawa Tengah yang mewakili Universitas Pekalongan. Jadi saya sebagai PJ institusi. Nah, di situ menjadi ruang tanggung jawab saya semakin luas. Saya tidak hanya bertanggung jawab pada internal organisasi, tapi juga membawa nama institusi dalam lingkar nasional. Di posisi ini saya belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya berdiri sendiri, tapi komunikasi yang buruk bisa menimbulkan suatu kesalahpahaman. Dari satu kelalaian kecil bisa berdampak pada banyak pihak. Saya mulai memahami bahwa organisasi itu adalah sistem yang saling terhubung. Ketika satu bagian terganggu, bagian lainnya akan ikut terdampak. Disinilah saya sadar bahwa kepemimpinan harus mampu melihat gambaran besar, bukan hanya fokus pada tugasnya sendiri saja. Nah, yang ketiga itu adalah saya pernah mengikuti organisasi tingkat universitas, yaitu UKM Ristek. Nah, di situ saya pernah menjadi koordinator fasilitator pada acara training UKM Ristek. Perspektif saya tentang kepemimpinan sendiri juga ikut meluas dan berubah. Saya tidak lagi menjadi pusat kegiatan, tapi justru berada di balik layarnya. Saya belajar bahwa kepemimpinan yang baik itu bukan hanya tentang selalu tampil paling depan, tetapi mampu menciptakan sistem kerja yang sehat, di mana setiap orang itu merasa dihargai, didukung, dan diberi ruang untuk berkembang. Ketika fasil merasa aman dan merasa percaya diri, proses belajar peserta yang lain pun akan lebih baik. Di sini saya benar-benar merasakan bahwa keberhasilan itu bukan hanya kerja satu orang, melainkan kerja sistem yang sangat solid.
Nah, selanjutnya pengalaman saya yaitu sebagai ketua pelaksana webinar kepenulisan UKM Ristek. Di situ saya mengajarkan saya tentang keberlanjutan. Saya menyadari bahwa tentang program tidak boleh berdiri sendiri. Jadi saat itu bukan hanya tentang program itu saja yang berjalan, tapi tentang hari pelaksana, tapi pada hari sebelumnya juga pra acara dan setelah acara. Seperti itu. Yang jelas serta dampaknya jangka panjang bagi anggota. Berpikir sistem berarti memastikan bahwa kegiatan memiliki arah, nilai, dan kontribusi terhadap besarnya organisasi. Di situ saya juga belajar banyak hal mengenai saat evaluasi acara, saya juga belajar banyak hal. Bukan hanya tentang bagaimana acara itu berjalan lancar, tapi dampaknya apa saja, dan kemudian apakah sudah tercapai, apakah komponen-komponen yang saya inginkan itu sudah tercapai atau belum gitu. Dan yang paling penting adalah mengenai komunikasi itu sangat penting dalam suatu acara, teman-teman. Jadi bagaimana kita mengatur komunikasi agar tidak saling miskom, agar acara dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian hari ini saya telah dipercaya menjadi Ketua Umum UKM Ristek periode 2025-2026. Di sini saya semakin yakin bahwa kepemimpinan itu bukan tentang suatu kontrol, teman-teman, melainkan itu sebuah ruang kepercayaan, tempat kepercayaan buat anggota-anggota. Tugas saya di sini bukan hanya sebagai yang paling hebat, tapi saya memastikan bahwa sistem di UKM Ristek itu dapat berjalan dengan sehat dan mulai budaya diskusi di sini itu dapat berjalan dengan lancar, proses kaderisasinya juga, dan keberlanjutan dari programnya sendiri. Dari menjadi ketua ini saya juga lebih banyak belajar dan lebih merasa kepemimpinan seorang pemimpin itu bukan tentang siapa yang paling lantang, siapa yang paling di depan, siapa yang paling didengarkan, tetapi pemimpin adalah dia yang paling banyak mendengarkan, yang lebih banyak mengalah, lebih banyak melihat situasi, melihat kepala banyak orang, menenangkan semua orang agar semua diskusi, semua acara, semua forum dapat berjalan dengan lancar dan baik. Kemudian bagi saya pemimpin bukan hanya tentang keberanian untuk belajar, tapi kerendahan hati untuk mendengarkan dan kesadaran bahwa kita adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Seorang pemimpin sejati bukan hanya berjalan paling depan, tetapi memastikan semua berjalan bersama dari arah yang jelas dengan tujuan yang jelas untuk mencapai tujuan bersama. Seperti itu, teman-teman. Jadi seorang pemimpin itu bukan hanya dia yang paling keras, tapi dia yang paling rendah hati dan lebih mendengarkan yang lain untuk berjalan bersama. Seperti itu. Sekian dari saya, mungkin itu saja. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.